Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom dan selamat pagi. Hari ini kita bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan, kita masih diberi nafas kehidupan, menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Melandasi kehidupan kita sepanjang hari ini, kita akan dituntun oleh firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa pemilik kehidupan kami, di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami datang bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih pada pagi hari ini ya Tuhan, Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami mau mengawali kehidupan kami dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai sulu dan pedoman di dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat kemampuan ya Tuhan, agar kami boleh mampu memahami, mengerti akan firman Tuhan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita sepanjang hari ini terambil dari Kejadian pasal 7, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Air bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan yang bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu, sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu,
di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidupnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi ini diberi tema tampil beda. Suatu hari, ada seorang anak yang bernama Arang kembali ke rumah dengan wajah yang sedih dan meneteskan air mata. Kemudian ibunya bertanya, "Kenapa kamu menangis, Nak?" Ia langsung menjawab, "Saya tidak mau kalau baju saya tidak sama dengan baju yang dipakai oleh teman-temanku." Ibunya berkata, "Bajumu kan cantik. Kenapa harus sama dengan teman-teman?" "Pokoknya ibu harus ganti. Aku mau baju yang sama dengan teman-teman," jawab Arang sambil menangis meraung. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tampil beda di hadapan orang lain akan membuat kita merasa tidak nyaman. Selain merasa diri sendiri aneh, mungkin kita akan merasa tertekan karena komentar-komentar yang masuk di telinga kita. Menjadi mungkin itu jugalah yang dialami Nuh saat itu. Bisa dibayangkan ketika matahari panas, cuaca cerah, Nuh malah membuat perahu di daratan. Namun disinilah kita melihat bahwa Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Kita bisa baca dari ayat 1 pembacaan kita tadi. "Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini." Nuh berani tampil beda. Ia benar melakukan perintah Tuhan. Sekalipun secara manusia, apa yang dilakukannya saat itu tidak masuk akal. Sudah pasti orang-orang di sekitarnya menertawakan dan mungkin menganggap bahwa Nuh itu sudah gila. Karena di tengah kekeringan, Nuh malah membuat bahtera dengan ukuran yang sangat besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang tampil beda itu banyak risikonya. Termasuk harus hidup berbeda dengan orang-orang yang selalu melakukan kejahatan, yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak anak Tuhan yang mulai dikucilkan, namun disinilah letak bukti kasih kita kepada Tuhan. Apakah kita mampu bertahan dalam kebenaran serta arus kehidupan yang penuh tantangan? Nuh menikmati buah dari ketaatannya. Kita baca dalam pembacaan kita tadi ayat yang ke-23. "Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia
dalam bahtera itu. Nuh memperoleh buah ketaatannya. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap taat dalam kebenaran dan percaya bahwa ketika kita taat, Tuhan pun akan memperhitungkan hal yang baik untuk kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur dalam doa, kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, pemilik kehidupan kami. Terima kasih atas waktu yang Tuhan perkenankan bagi kami, untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu yang telah kami renungkan ini, boleh kami pahami, boleh kami mengerti, terlebih kami boleh lakukan di dalam sepanjang kehidupan kami, agar kami senantiasa menaruh pengharapan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, seluruh kehidupan kami pada saat ini kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap kerja dan usaha kami ya Tuhan yang kami akan lakukan sepanjang hari ini. Berkati anak-anak kami ya Tuhan, Tuhan peliharakan mereka agar boleh bertumbuh senantiasa dalam kasih Tuhan. Tuhan, mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, pada saat ini kami mengalami kondisi ya Tuhan, pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan ya Tuhan memberikan kami hikmat agar kami boleh mengambil peran kami masing-masing ya Tuhan, oleh karena kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan tuntun dan peliharakan kami. Tuhan tuntun bangsa dan negara kami ya Tuhan, pemerintah kami. Serta Tuhan peliharakan para medis, berikan hikmat kekuatan kesehatan ya Tuhan di dalam menangani pandemi virus COVID-19 ini ya Tuhan, agar semuanya boleh berlalu sesuai rancangan dan rencana Tuhan nih. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami pertaruhkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Ampunkan dosa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.